Itulah ria. Ketika ria seseorang, maka amalannya sama seperti amalan orang-orang munafik. Allahu 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 Allah. Berbicara tentang keikhlasan sebagai kunci daripada amalan seseorang, teringat kepada ilustrasi tentang seorang pimpinan perusahaan yang datang lebih awal ke perusahaannya, bahkan lebih cepat daripada cleaning service. Kebetulan memang dari segi fisiknya dia gemuk, serta perutnya perut buncit. Ya mungkin karena pulang olahraga, karena datang terlalu pagi, lift kantor pun belum beroperasi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk naik lift. Dia memutuskan untuk naik tangga. Sekaligus ya dia bisa menunjukkan kepada istrinya dia sudah bisa mengalahkan puncak Everest dan lain sebagainya. Mungkin tingkat 1, 2, 3 dan 4 bisa dilewati, tapi berikutnya sudah kelihatan ngos-ngosan. Tapi karena niatnya tadi untuk dia tunjukkan kepada istrinya, sekaligus dia sudah menunjukkan kekuatannya bahwa dia telah mampu untuk menaklukkan puncak gedung daripada perusahaannya itu sebanyak 30 tingkat misalnya. Tapi ternyata sesampainya di tingkat akhir, di mana dia akan masuk ke dalam kantornya, pas dia raba saku celananya, kuncinya tinggal di mobil. Maka dipastikan dia tidak bisa masuk. Pas kebelit pipis pula. Apa yang terjadi? Mau turun 30 tingkat harus dia lewati. Sementara dia juga kebelit pipis. Demikian juga kalau kita bayangkan seseorang yang tak punya kunci, yang tidak memiliki kunci, ketika dia memiliki keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam surga Allah, ternyata kunci amalan kebaikan yang dia lakukan tertinggal di dunia. Ya begitulah, kalau kita membayangkan seseorang yang tak ikhlas dalam beramal, maka akan bernilai 0 besarnya. Hadis yang sudah sangat ma'ruf sekali kita dengar, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tidak lain kecuali tergantung pada niat seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap orang tersebut sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia berniat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk di dunia yang ingin dia gapai, awimra'atin yang kihuha, atau wanita yang ia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihima. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bayangkan kalau seandainya kita memiliki segudang kebaikan di hadapan Allah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, akan tetapi ternyata 0 besar di hadapan Allah. Betapa ruginya manusia dalam kondisi seperti itu. Ketika surga dipertontonkan di hadapan mata, tapi ternyata kuncinya tertinggal karena kebaikan yang ia kerjakan hanya karena dia ingin mengharapkan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman kunci tertinggal di mobil sebagaimana kunci yang tertinggal oleh bos tadi di mobilnya, mungkin tidak berapa sulit. Butuh
hanya mungkin beberapa jam untuk kita tempuh mengambilnya. Akan tetapi kalau kuncinya tertinggal di dunia sementara kita sudah ada di akhirat, surga telah Allah pertontonkan di hadapan kita, akan tetapi keikhlasan kita tinggal di dunia. Makanya Ibnu Qayyim berpesan kepada kita, al-amal bi ghairil ikhlas, amal tanpa keikhlasan, wala iqtida, dan tanpa mengikuti tuntunan daripada Rasulullah SAW, kal musafir, seperti musafir, yamla'u jarabahu ramalan, sebagaimana musafir yang memenuhi kantong sakunya dengan pasir, yasqaluhu wala yanfa'u, pasir tersebut membuat berat bagi musafir tersebut dalam dia melaksanakan perjalanan, akan tetapi tidak bernilai manfaat bagi kehidupannya. Demikian ketika amal yang dilakukan tanpa keikhlasan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi. Itulah riya. Ketika riya seseorang, maka amalannya sama seperti amalan orang-orang munafik. Sama sebagaimana amalan-amalan yang dilakukan dengan penuh kesia-siaan, tanpa bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.